Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Selamat berjumpa di acara renungan seperti hari-hari yang telah lalu, di mana pada pagi hari ini kita juga akan menerima firman Tuhan. Kita belajar untuk selalu bersyukur di saat apapun, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Kita harus mengimbangi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan untuk melandasi atau mendasari langkah-langkah kehidupan kita saat kita mau berkarya, bertindak, bergerak, dan kemanapun kita mengarahkan kaki, mata, dan pikiran kita. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan kami pimpin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, perkenankan ya Tuhan pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat Tuhan berupa kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan, sehingga sampai pada saat ini kami masih bisa menerima semua yang Tuhan berikan kepada setiap langkah kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini pula Tuhan masih menyertai kami, di mana kami akan menerima firman-Mu. Mohon penyertaan ya Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati kami satu persatu, di mana anak-anak-Mu warga GKJ Semarang Timur akan menerima sabda-Mu. Kiranya bisa menerima sabda-Mu, merasakan dan melaksanakan di setiap langkah kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pada pagi hari ini, renungan akan saya ambilkan dari kitab Tawarikh. Kalau bahasa Jawa itu adalah Babat. Tawarikh 12 ayat 1 sampai 16, memang agak panjang bacaan pada pagi hari ini. 12 Tawarikh ayat 1 sampai 16 judulnya Sisak Menyerang Yerusalem. Rehoboam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehoboam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehoboam dan memimpin pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas
Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak, raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para tentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Iddo, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yang berbahagia yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan dan merasakan dan melaksanakan kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik dan anak-anakku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, judul pada saat ini belajar dari pengalaman. Dalam bacaan jelas sekali bahwa di sini Rehabeam seorang raja pada saat itu yang sangat kuat secara manusiawi. Karena kekuatannya, Rehabeam ini adalah yang meninggalkan Tuhan, merasa dirinya lebih kuat daripada yang lain, sehingga mengabaikan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan, Rehabeam akhirnya juga runtuh karena dia merasa bersalah, diserang oleh Sisak dari Mesir, di mana Sisak ini karena tahu bahwa Rehabeam ini di Yerusalem meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan Sisak untuk menyerang kerajaan milik Rehabeam, bahkan sampai ke Yerusalem. Serangan yang dilakukan oleh Sisak dari Mesir ini sangat luar biasa karena didukung oleh pasukan-pasukan yang sangat kuat,
Bahkan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, belum rakyat yang mengikutinya yang tak terhingga jumlahnya, yaitu yang dari Libya, Suki, dan Ethiopia yang mengikuti sisa untuk menyerang di kerajaan milik Rehabiam ini. Dari pengalaman ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta adik-adik yang terkasih, bahwa jelas sekali bagaimana kuatnya, apapun kemampuannya, apapun kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu di hadapan Tuhan sebenarnya tidak seberapa. Kerajaan milik Rehabiam ini pada saat itu memang sangat kuat. Tidak ada kerajaan lain yang bisa mengalahkan kerajaan milik Rehabiam ini secara manusiawi. Secara perhitungan memang sangat-sangat kuat sekali. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, apapun yang terjadi, sekuat apapun, pasti bisa terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini sekelumit dari uraian bacaan perikop di mana judulnya Sisa Menyerang Yerusalem. Ini adalah belajar dari pengalaman. Dari bacaan ini, Tuhan pun bisa menghentikan murkanya ketika Rehabiam ini benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku bersalah bahwa yang benar adalah Tuhan. Memohon ampun atas segala kekeliruannya, sehingga yang semula Tuhan mestinya akan menghancurkan kerajaan Rehabiam ini bisa rungkan karena Rehabiam merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Karena pertobatan itu dilihat oleh Tuhan adalah pertobatan yang benar-benar tulus yang dilakukan oleh Rehabiam, sehingga kerajaan Rehabiam tidak jadi hancur dan Tuhan tidak jadi murka kepada Rehabiam yang telah menyadari apa yang menjadi kekeliruannya dan memohon ampun, bersyukur, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang Jawa atau orang-orang dulu mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Kita sering melihat ada beberapa orang atau oknum-oknum yang tertentu yang merasa kuat, apalagi yang kadang-kadang mempunyai jabatan tertentu, jabatan tinggi, merasa kuat. Yang namanya kuat itu tidak hanya kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara kedudukan, kuat apapun. Ini kadang-kadang ada oknum yang menggunakan kekuatannya ini dengan seenaknya sendiri, lupa bahwa ini semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau suatu saat Tuhan mengambil kekuatan itu, akan hilang tidak waktu lama, mungkin hanya beberapa menit atau bahkan beberapa detik, kekuatan itu bisa hilang. Kita diingatkan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kekuatan sebesar apapun di dalam kehidupan kita ini juga bisa musnah dengan sekejap kalau memang Tuhan menghendaki. Kalau kita
menggunakan kekuatan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Memaksakan kehendak kepada orang lain, menggunakan kekuatannya untuk menindas pihak-pihak yang lain, menggunakan kekuatan ekonominya juga untuk dirinya sendiri tanpa peduli. Bahkan kadang-kadang orang ini adalah kurang di dalam ibadahnya, meninggalkan Tuhan karena kesibukan yang dimiliki oleh orang yang merasa kuat bahwa wah saya repot. Pada saat kita diajak ibadah kadang-kadang wah ini baru seperti ini, baru repot, baru ada tugas, baru ada kegiatan dan sebagainya, sehingga dalam waktu 1 minggu untuk meluangkan waktu beberapa jam atau bahkan beberapa menit hampir tidak ada, karena orang-orang ini sering meninggalkan Tuhan, tidak mau mencari Tuhan. Jelas sekali di dalam bacaan, kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan lebih dahulu meninggalkan kita, tetapi kadang-kadang kita yang sering meninggalkan Tuhan terlebih dahulu. Oke, dengan kemampuan kita yang lebih daripada orang lain, ya kemampuan macam-macam, kemampuan secara fisik, kemampuan berbicara, kemampuan ekonomi, kemampuan yang lain, kalau tidak digunakan sesuai dengan rencana Tuhan, akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, sekali lagi Tuhan juga akan meninggalkan kita. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang sering kita bisa meninggalkan Tuhan. Sekali-kali saya sampaikan, karena jabatan, karena jodoh, karena faktor ekonomi, bahkan kalau terdesak bisa juga meninggalkan Tuhan. Baru menyadari setelah merasa tidak mampu berbuat apa-apa, baru lari kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang sampai doa puasa, doa malam, saat kehidupannya merasa berkurang dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan menurut pengakuan dari seseorang. Dia lupa pada saat mereka itu adalah kuat. Saat kita kuat, kadang-kadang kita meremehkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kehidupan kita sebenarnya itu adalah digembalakan oleh Tuhan. Setiap detik, mulai kita bangun tidur sampai malam hari mau tidur, Tuhan itu sebenarnya ada di sekeliling kita, ada di dalam tubuh kita kalau kita menyadari. Sehingga kalau kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sama saja kita sudah meninggalkan Tuhan. Banyak sekali kalau yang punya jabatan, bekerja di suatu tempat, meninggalkan Tuhan itu tidak harus yang besar, walaupun yang besar ada, misalnya dengan korupsi dan sebagainya, dengan menipu orang lain, merampas hak-hak orang lain, bahkan merampas keluarganya sendiri. Itu adalah suatu hal yang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari, ucapan kita, tingkah laku kita sehari-hari. Itu kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Kita sering mencemooh orang lain, bahkan kita sering berbeda pendapat. Ada yang senang rumpi, ada yang senang menjelek-jelekan orang lain. Itu termasuk salah satu atau sebagian dari meninggalkan Tuhan. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan, belajar melalui pengalaman. Sebenarnya hidup kita itu adalah diharapkan oleh Tuhan setiap saat kita beribadah. Bekerja kalau kita dasari dengan ibadah, itu akan
mendatangkan damai sejahtera. Ucapan kita setiap hari, tingkah laku kita setiap hari, kalau kita menganggap itu suatu ibadah, itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam tubuh kita. Kiranya kita untuk tidak meninggalkan Tuhan sedetik pun setiap langkah kehidupan, mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, untuk tidak meninggalkan Tuhan, supaya Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa untuk menanggapi firman Tuhan pada saat ini, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan sampai kapanpun. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu kembali, mengucapkan puji syukur dan terima kasih, karena berkat-Mu ya Tuhan, kami masih Engkau beri kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga kami masih bisa melangkahkan kaki untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Namun ya Tuhan, kami tetap mohon penyertaan Tuhan, supaya kami kuat tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun, dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, untuk kami selalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan, sehingga tidak pernah meninggalkan Tuhan, supaya Tuhan juga tidak meninggalkan kami semua. Mohon penyertaan ya Tuhan, karena keringkihan kami semua, kami sering meninggalkan Tuhan tanpa kami sadari. Kelemahan kami kadang-kadang membuat kami lupa bahwa kami sebenarnya di dalam bimbingan Tuhan setiap saat. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.